Selamat sore, kita kembali di KPA Online Tamrin dan saya Obe Syanipar. Kita akan melakukan Bible Study, pendalaman Alkitab untuk seri yang sangat menarik, yaitu kedatangan Yesus yang kedua. Nah, seri ini terbagi menjadi 3, di mana sudah kita bahas 2 yang sebelumnya ya, yaitu adalah tentang yang pertama, kedatangan Yesus yang kedua. Itu seperti kedatangan Yesus yang kedua itu kenapa Yesus perlu datang yang kedua kali, dan bagaimana itu kedatangan Yesus kedua adalah bagian dari rencana Allah yang sudah dari mulanya. Nah, lalu yang kedua kita telah belajar tanda-tanda akan kedatangan Yesus yang kedua. Jadi tanda-tanda yang terjadi sebelum Yesus datang yang kedua kali, itu sudah kita bahas di sesi yang kedua. Bisa dilihat di deskripsi video untuk sesi tersebut apabila ketinggalan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu adalah apabila kita sudah tahu bahwa Yesus kedatangannya sudah sangat dekat, kita sudah melihat tanda-tandanya, jadi bagaimana kita menanggapinya? Bagaimana kita berjaga-jaga dan waspada menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Nah, sebelumnya saya bilang bahwa ini dibagi menjadi 3 sesi. Namun, ternyata karena ini topik yang menarik, nanti kita akan tambahkan sesi yang keempat. Itu kita akan membahas tentang apa? Kita akan membahas pada saat Yesus datang yang kedua kali, itu seperti apa sih? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sesi yang pertama tentang kedatangan Yesus yang kedua, lalu yang kedua tentang tanda-tandanya, lalu yang ketiga bagaimana menanggapinya. Nanti masih ada 1 sesi lagi jadi ya, tentang seperti apa ketika Yesus datang. Nah, sekarang kita akan membahas sesi yang ketiga, yaitu bagaimana kita berjaga-jaga dan waspada dalam menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Nah, sebelumnya seperti biasa kita mulai dengan doa dulu ya. Kita tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami untuk belajar bersama. Berikanlah hikmat dan kirimkanlah Roh Kudus-Mu pada atas kami supaya kami dapat berjaga dan waspada dalam menyiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi kita balik dulu di bagian akhir dari sesi yang kedua. Sesi yang sebelumnya kita membuka dari 1 Tesalonika 5. Nah, kita baca sekali lagi ya. Ini terkait tentang kita melihat tanda, jadi harus berjaga-jaga. Kita baca 1 Tesalonika pasal yang kelima. Oke. Surat Paulus 1 Tesalonika pasal yang 5 ya. Kita baca lagi dari ayat ke-1. Di sini dikatakan, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, ayat 6 ya, sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jadi ayatnya jelas ya, maka kita harus berjaga-jaga. Tapi berjaga-jaga itu seperti apa sih? Tapi nggak apa, kita lanjut dulu. Kita lanjut misalnya pasal, kita buka kitab Lukas ya. Buat jadi betul-betul ajakannya selalu berjaga-jaga menyambut kedatangan Yesus ya. Kita buka Lukas pasal 27. Lukas pasal 21 ayat yang ke-36. Ya, kita sama-sama buka Alkitabnya. Kalau saudara belum pegang Alkitabnya bisa di-pause, ambil Alkitab supaya kita bisa baca bersama-sama. Lukas pasal 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, jadi berjaga-jaga supaya kamu tahan ketika nanti anak manusia atau Yesus datang. Nah, jadi bilang berjaga-jaga, tapi juga waspada. Karena kita misalnya kita kembali ke Matius pasal 24, sudah dibahas di sesi yang sebelumnya. Tapi kita buka sekilas saja. Matius pasal 24 ayat 4 ya. Ketika ditanya tentang tanda-tandanya, Yesus jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi ini sangat penting. Ketika kita sudah melihat tanda-tanda Yesus mau datang, kita diperingatkan untuk berjaga-jaga dan waspada. Namun, seperti apakah berjaga-jaga dan waspada? Nah, inilah yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Nah, saya akan lebih fokus hanya kepada 1 pasal di Alkitab, yaitu Lukas pasal yang ke-12. Kita sama-sama buka Lukas pasal yang ke-12, karena ini adalah 1 pasal yang bisa dibilang merangkum tentang bagaimana kita berjaga-jaga dan waspada. Jadi kalau ditanya bagaimana kita bersiap untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua, kalau mau cari 1 pasal saja, itu untuk aplikasi ya, bukan teori ini. Untuk aplikasi ya, belajar dari Lukas pasal 12.
Kita buka Lukas pasal 12. Ini sangat panjang, kalau sempat kita baca semua, tapi kalau tidak nanti saya bacakan yang penting-penting saja ya. Jadi di sini tentang berjaga-jaga dan waspada. Mungkin kalau lihat konteksnya sepertinya bukan tentang berjaga-jaga dan waspada menyambut kedatangan Yesus. Tapi nanti ketika saudara lihat ke bagian akhir dari pasalnya, saudara akan melihat bahwa ternyata bagian akhir ini nyambung dengan Matius pasal 24. Jadi itu menandakan bahwa ini berjaga-jaga yang sama maksudnya. Nah, kita baca dulu pasal 12. Lukas pasal 12 ayat yang pertama. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah. Nah, ini kan waspadaan. Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Jadi berjaga-jaga dan waspada dari apa gitu kan? Yang pertama adalah waspadalah, berjaga-jaga dari apa? Dari ragi orang Farisi, yaitu apa? Kemunafikan. Jadi kita harus menjaga diri kita supaya kita tidak hidup munafik. Ini harus kita lakukan di dunia ini dalam menyambut kedatangan Yesus. Seperti apa? Nah, kita baca lanjutannya. Ya, ayat 2 ya. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Ya, jadi dibilang apa nih? Munafik itu seperti apa? Ini langsung dicontohkan. Jadi apa yang kamu bicarakan ya di dalam kamar secara tersembunyi itu akan kedengaran. Justru harus didengarkan. Apa yang dibicarakan? Tentang Injil, tentang pekabaran Yesus. Aneh ya? Bukannya ini maksudnya tentang hal yang lain ya. Maksudnya jangan kita berbuat dosa yang sembunyi-sembunyi nanti bisa ketahuan. Ada juga ayat itu dengan perumpamaan yang mirip. Tapi ini bukan membahas itu, makanya lihat konteksnya. Di sini maksudnya adalah tentang berbicara tentang kebenaran. Sebab kebenaran yang sekarang ini mungkin masih tertutup, mungkin hanya di gedung-gedung gereja atau apa, itu harus dikumandangkan dari atas atap rumah. Makanya ayat berikutnya berkata, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Jadi kalau kita cuma baca sekilas, terus kita tadi interpretasikan berbicara di dalam, nanti bakal keluar, itu tentang dosa tersembunyi, nanti bakal keluar, nggak ada hubungannya sama ayat lanjutannya ya. Ayat lanjutannya bilang jangan takut. Nah, jadi ini tentang masalah apa tadi? Tentang Injil ya. Injil yang kita selalu bagikan di dalam itu harus dikumandangkan keluar dan jangan takut. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Luar biasa ya. Jadi ngapain kita takut sama manusia? Kalau mau menginjil, menginjil. Jangan takut kepada manusia. Kalau kamu takut, takutlah kepada Tuhan yang setelah engkau mati bisa melemparkan engkau ke dalam neraka. Ya. Lalu di sini katakan apa? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Jangan takut ya, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Lalu lanjutannya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, ya, jadi jelas ya, ternyata ini lagi ngomong tentang apa? Injil kan, makanya saya bilang ini tentang Injil, bukan tentang dosa tersembunyi. Tentang Injil. Tetapi lanjut ya. Aku berkata kepadamu, ayat 8, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat Allah. Ya, luar biasa ya. Jadi ketika kita membagikan Injil, bagikan, jangan takut. Jangan nanti ketika ditanya, kita malah malu atau takut membagikan Injil ketika ditanya sama orang, apa yang kamu ajarkan? Katakan tentang Injil Yesus. Katakan tentang Injil kebenaran. Jangan takut, kamu itu dilindungi, rambutmu pun dihitung. Di sini dibilang, akui. Ketika kamu mengakui Yesus Kristus di hadapan orang lain, engkau akan diakui oleh Yesus di depan malaikat-malaikatnya. Tapi sebaliknya, apabila engkau tidak mengakui Yesus, engkau tidak akan diakui Tuhan di depan malaikat-malaikatnya. Ya, lanjut ya. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Maksudnya apa? Roh Kudus itu sudah datang dan mengingatkan kita untuk tetap berani. Katakan, bagikan kebenaran itu. Tapi saudara, apabila saudara takut, itu seperti menghujat Roh Kudus.
Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Bagikan kebenaran, bagikan kamu perkataan yang perlu diucapkan. Tapi sebaliknya, kalau kamu tidak mengucapkan perkataan yang dibagikan Roh Kudus, kamu mendukakan Roh Kudus, dan itu tidak ada ampunnya. Ya. Jadi ini mengajarkan apa? Berjaga-jaga dan waspada. Yang pertama adalah dari kemunafikan. Jangan kamu mengatakan dirimu Kristen, kamu Kristen hanya di gereja saja. Itulah kemunafikan. Ketika di luar sana kamu tidak membagikan dirimu sebagai orang Kristen. Ketika ditanya hidupmu seperti apa, kamu hanya menyembunyikan kabar kebenaran itu untuk dirimu sendiri. Itu kemunafikan. Itulah bagi orang Farisi. Nah, itu ya. Jadi aplikasi yang pertama, berjaga-jaga dan waspada untuk menyambut kedatangan Yesus. Yang pertama adalah hati-hati, waspadalah, jangan diri kita munafik. Lalu yang kedua, ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan." Ini yang kedua ya. Jadi yang pertama berjaga-jaga terhadap bagi orang Farisi, yakni kemunafikan. Yang kedua adalah berjaga-jaga dan waspada dari segala bentuk ketamakan. Ketamakan. Waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpannya di dalam segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan hartanya bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Berjaga-jaga dari ketamakan. Buat apa kita sebagai manusia di sini menyimpan harta di dunia? Tidak ada gunanya. Di sini katakan, tiba-tiba Tuhan tiba muncul dan kata, sudah selesai kamu hidupnya di sini, di dunia. Kamu menyimpan harta itu untuk siapa? Kamu pikir untuk anakmu? Mungkin anakmu juga akan menghilangkannya lagi. Untuk siapa? Kita lanjut lagi ya. Ayat 22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak. Yang menarik ya, Yesus selalu membandingkan, lihat ini, lihat itu, lihat alam. Nah ini juga ya, perhatikanlah ya, burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawan-kawan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah.
Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi apa tadi yang kedua? Berjaga-jaga dan waspada dari ketamakan. Banyak orang merasa saya harus mengumpulkan harta supaya saya aman, saya timbun gandum sebanyak mungkin supaya saya aman. Tapi di sini dikatakan oleh Yesus apa? Orang yang menimbun itu bisa mati kapan saja dan tidak ada gunanya timbunannya itu. Sebaliknya, kamu jangan khawatir. Jadi tidak usah tahu menimbun-nimbun tamak kekayaan itu. Tidak usah, nggak usah khawatir. Lihat burung di udara, dipelihara Tuhan. Tidak usah khawatir untuk makan dan minum. Tidak usah khawatir tentang pakaian. Bukankah tubuhmu itu lebih berharga daripada pakaian, dan hidupmu lebih berharga daripada makanan, dan Tuhan peduli akan hidupmu. Ya, menarik ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua akan ditambahkan kepadamu. Sebab di sini dikatakan apa tadi? Jualah segala milikmu, berikanlah sedekah. Untuk apa? Untuk simpan harta di surga. Jadi bayangkan, kalau saudara masih ingat di sesi yang sebelumnya, Tuhan Yesus pergi untuk menyiapkan tempat tinggal bagi kita, yang akan datang untuk menjemput kita. Berarti kan ini ceritanya kita mau pindahan kan? Apabila saudara mau pindahan, bukankah saudara juga ikut bantu mempersiapkan yang ada di sana? Kalau memang saudara percaya akan pindahan dalam waktu yang dekat ini, Yesus akan datang kedua untuk menjemput kita pindahan, seharusnya saudara sudah menyiapkan dari sekarang, berjaga-jaga dan waspada, bukannya tamak di dunia, tapi saudara menabung di surga dengan memberi sedekah di dunia. Itulah berjaga-jaga dan waspada yang kedua, menyiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua. Yang pertama tadi apa? Hati-hati dari kemunafikan. Yang kedua, berjaga-jaga dari ketamakan. Ingat, simpan harta kita di surga. Lalu yang bagian berikutnya ya, mungkin kita nggak sempat untuk baca sisa dari pasal 12. Intinya ada tentang kewaspadaan, di mana Tuhan itu nanti akan datang seperti pencuri. Jadi ini saya ringkas saja ya. Tuhan akan datang seperti pencuri. Ini yang dibahas di Matius pasal 24 ayat 43 sampai 51. Makanya jadi ini sebenarnya nyambung. Tadi yang sudah saya bacakan sebelumnya itu semuanya itu nyambung tentang kedatangan Yesus yang kedua. Jadi berjaga-jaga dan waspada itu terkait tentang kedatangan Yesus yang kedua. Ini isinya nanti saudara bisa baca sendiri ya, dari ayat 35 sampai selesai, karena isinya sama seperti di Matius 24 bagian terakhir, yaitu Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Kamu harus bersiap, berjaga-jaga. Dan apabila engkau adalah hamba Tuhan, seorang manajer di rumahnya, dikatakan apa? Jangan karena Tuhan itu tidak datang-datang, kamu malah apa? Menzolimi hamba-hamba yang lain. Itu juga jangan. Jadi seperti itu ya. Mungkin saya fokus hanya kedua yang pertama tadi saja. Yang pertama adalah tentang kemunafikan, yang kedua adalah ketamakan. Sesungguhnya kalau saudara mempelajari Matius 13 tentang perumpamaan penabur, tentang benih yang ditabur, itu adalah benih, itu adalah tentang kerajaan surga. Ini adalah firman tentang kerajaan surga. Itu yang dikatakan di Matius dan Lukas. Matius 13 ya, bisa dibaca sendiri nanti. Ada 4 jenis benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan, artinya orang tidak mengerti kabaran itu. Yang kedua dikatakan apa? Yang jatuh di tanah yang berbatu. Artinya apa? Tanah yang berbatu itu berarti dia tidak berakar, dan akhirnya apa? Ketika dia tumbuh, ketika matahari terik, akhirnya dia kayak layu. Jadi tandanya ini apa? Bahwa apa? Kalau baca di Matius 13 itu tandanya apa? Orang yang menerima firman itu, berita itu dengan bahagia, dengan sukacita, tetapi ketika pencobaan datang ia layu. Nah, itulah kemunafikan. Bilang, oh firman Tuhan sungguh baik, sukacita, tapi tiba-tiba akhirnya ia layu. Itulah kemunafikan. Lalu yang ketiga apa? Yang jatuh, yang di tanah yang ada semak-semak ya. Itu kalau saudara baca, itu tentang apa? Dia sebenarnya sudah bertumbuh, tapi ya karena kekhawatiran dunia, karena ketamakan, nanti kalau saudara baca, ia juga tidak tumbuh dengan baik. Jadi dua itu yang perlu dijaga. Lalu barulah jadi yang keempat yang dikatakan bahwa apa? Jatuh di tanah yang subur. Mereka yang akan berbuah. Buah itu seperti apa? Tidak munafik, terus kabarkan Injil. Dan yang kedua apa tadi? Tidak tamak, justru malah bersedekah, berbagi dengan sesama. Nah, itulah tentang yang harus kita lakukan ketika Yesus mau datang. Harus lebih berjaga-jaga dan waspada dari kemunafikan dan ketamakan. Dan lihat tanda-tanda juga ya. Ini bagian akhir tentang tanda-tanda. Oke, jadi itu saja yang saya bisa bagikan untuk sesi yang ketiga. Nanti di sesi yang keempat kita akan pelajari lebih dalam tentang seperti apa ketika nanti Yesus datang yang kedua. Tapi untuk sementara silakan direnungkan kembali tentang berjaga-jaga dan waspada. Baca lagi Lukas pasal 12, cermati, dan boleh dibaca hingga ayat yang terakhirnya. Itu saja yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Kita tutup dengan doa.
Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami untuk berjaga dan waspada dari segala bentuk kemunafikan dan ketamakan ya Bapa. Beratlah supaya kami tidak munafik, supaya kami berani, supaya kami ingat Engkau bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Dan juga supaya kami tidak tergoda pada segala jenis bentuk ketamakan. Beratlah supaya kami bisa lebih menjadi orang yang berbagi kepada sesama, mengasihi satu sama lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.